Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem degradasi material dan transformasi kimia dari bahan materi biologis dan bahan organik. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Syifa Syarifatul Akbar dan rekan saya ada Karlina Duratonasehan, ada Franky Simamungso, ada Ahmed Aldo, ada Anita Seviana Mega Aulia, ada Asima Boru Simbolon, dan yang terakhir ada Arsa Adinata Raditya Rahma. Boleh di next? Sebagai pendahuluan, aktivitas manusia yang semakin kompleks berhubungan dengan perkembangan industri, khususnya pada industri perikanan yang telah menimbulkan masalah lingkungan atau ekologi. Masalah lingkungan yang berada di perairan yaitu pencemaran logam berat seperti timbal, kadmium, dan kromium. Logam berat yang berada di perairan apabila tidak segera diatasi akan menyebabkan gangguan kesehatan yang serius seperti kerusakan ginjal dan hati, ital-itai, serta penyakit kronis angkut dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Dengan adanya ilmu biokimia yang ada, dapat mempelajari tentang reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, akan tetapi juga terlibat pada proses degradasi material dan transformasi kimia yang mana melibatkan sejumlah reaksi enzimatik oleh berbagai mikroorganisme, mengubah senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Boleh di next? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk pada definisi biodegradasi. Biodegradasi adalah proses yang kompleks transformasi fisikokimia polimer menjadi unit yang lebih kecil melalui aksi mikroorganisme. Polimer yang dapat terurai secara hayati adalah bahan yang sepenuhnya dikonversi atau dalam jangka waktu terbatas oleh mikroorganisme aerobik menjadi karbon dioksida, air, mineral, dan biomasa, atau dalam kasus biodegradasi anaerobik menjadi karbon dioksida, metana, dan bahan humat. Penguraian menjadi bagian-bagian penyusunnya ini tidak meninggalkan zat yang berpotensi bahaya. Proses biodegradasi penting karena memungkinkan bahan-bahan yang ada di lingkungan seperti limbah organik atau material yang berasal dari makhluk hidup dipecah dan diurai kembali menjadi unsur-unsur yang dapat digunakan oleh ekosistem. Boleh di next? Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi biodegradasi. Yang pertama, adanya substrat. Ukuran dan komponen senyawa yang menyusun substrat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi degradasi. Degradasi akan berlangsung lebih cepat bila ukuran substrat lebih kecil dan senyawa penyusunnya lebih sederhana, dan sebaliknya. Yang kedua, ada sumber nitrogen. Bahan yang banyak digunakan sebagai sumber nitrogen adalah amonium nitrat, amonium sulfat, dan urea. Jika enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh fungi banyak, maka degradasi akan berlangsung lebih cepat. Dan sebaliknya, jika enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh fungi sedikit, maka degradasi akan berlangsung lebih lama. Selanjutnya ada pH. Dalam proses biodegradasi, pH merupakan faktor yang sangat penting karena enzim-enzim tertentu hanya akan mengurai suatu substrat sesuai dengan aktivitasnya pada pH tertentu. Selanjutnya ada suhu. Peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik pada molekul substrat dan enzim meningkat, sehingga biodegradasi juga meningkat. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan rusaknya enzim yang disebut denaturasi, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat kerja enzim. Yang terakhir ada kelembapan. Rendahnya kelembapan dapat menyebabkan berkurangnya kelarutan nutrien di dalam substrat. Sedangkan tingginya kelembapan dapat menyebabkan berkurangnya enzim yang dihasilkan. Proses biodegradasi akan berlangsung lebih lama jika jumlah enzim berkurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, baik. Kita masuk ke dalam senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon sebagai komponen utamanya. Senyawa organik seringkali terkait dengan unsur hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan sulfat. Senyawa organik dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan struktur, dari yang sederhana seperti metana atau CH4 hingga yang sangat kompleks seperti molekul DNA. Beberapa golongan senyawa organik adalah senyawa alifatik, di mana rantai karbon yang dapat diubah menjadi gugus yang berfungsi sebagai yang pertama, hidrokarbon aromatik, yaitu senyawa yang mengandung paling tidak satu cincin benzena. Yang kedua, hidrokarbon heterosiklik yang mencakupi atom-atom non-karbon dalam struktur cincinnya. Yang ketiga, polimer, yaitu molekul rantai panjang gugus berulang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri senyawa organik. Yang pertama, memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Yang kedua, bersifat non-polar, sehingga kelarutannya rendah di dalam air. Yang ketiga, mudah terbakar. Yang keempat, tidak menghantarkan listrik karena tidak mengion. Yang kelima, reaksi kimianya berlangsung sangat lambat. Yang keenam, memiliki isomer atau senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Yang ketujuh, kebanyakan jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Yang kedelapan, dapat didekomposisi. Yang kesembilan, berbentuk gas cair padat atau titik leleh 36 derajat Celcius. Oke, untuk contoh senyawa organik dan elemennya, komponen organik meliputi protein, karbohidrat, alkohol, klorofrom, dan polisitiren. Untuk komponen anorganik yaitu meliputi silika, marble, bauxit, galena, dan amonia. Selanjutnya, hidrokarbon. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon atau C dan unsur hidrogen atau H. Hal ini bergantung pada ukuran molekul hidrokarbon dan penempatan rantai karbon. Hidrokarbon bermassa molekul rendah memiliki atom karbon dari 1 hingga sekitar 10 atau lebih. Menurut Jarwo tahun 2019 menyebutkan bahwa hidrokarbon dapat terbentuk di alam dengan sendirinya, seperti misalnya membentuk bahan bakar yang terbentuk dari fosil.
Hidrokarbon dapat berikatan dengan unsur lainnya seperti oksigen, nitrogen, fosfor, dan lainnya untuk membentuk suatu senyawa yang memiliki sifat-sifat tertentu, dan tentunya keunikan sifat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Senyawa hidrokarbon yang mengikat unsur lain disebut dengan gugus fungsi. Berikut teman-teman bisa melihat gugus fungsi senyawa organik di mana ikatan tunggal memiliki golongan senyawa alkana, ikatan rangkap 2 yaitu alkena, ikatan ganda 3 yaitu alkuna, ikatan halid atau bisa golongan senyawa haloalkana, gugus hidroksil yaitu alkohol, gugus alkoksil yaitu eter, gugus karbonil yaitu keton, gugus aldehid atau golongan aldehid, gugus karboksilat yaitu asam karboksilat, gugus ester, gugus amino, amina. Macam-macam dalam senyawa karbon yang dapat didasarkan pada gugus fungsi yang terikat, yang pertama alkohol, kedua eter, ketiga aldehida, yang keempat keton, yang kelima asam karboksilat, yang keenam ester, dan yang terakhir adalah amina. Mari kita bahas satu-satu mulai dari alkohol. Alkohol adalah senyawa organik yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada suatu rantai alkil yang dapat ditunjukkan dengan rumus ROH, di mana R adalah rantai alkil sedangkan OH adalah gugus hidroksil. Bisa dilihat di sebelah kiri. Untuk alkohol dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah rantai alkil yang terikat pada karbon. Yang pertama, alkohol primer, yang kedua adalah alkohol sekunder, yang ketiga adalah alkohol tersier. Yang pertama, alkohol primer adalah karbon yang gugus hidroksil hanya terikat pada satu rantai alkil. Yang alkohol sekunder adalah karbon dengan gugus hidroksil terikat dengan 2 rantai alkil. Yang ketiga, alkohol tersier adalah karbon dengan gugus hidroksil sangat terikat dengan 3 rantai alkil. Menurut Harupi dan Haryadi, tahun 2018 menyatakan bahwa alkohol memiliki sifat yang sangat penting dalam gugus hidroksil, diantaranya polaritas dan reaktivitas. Yang kedua, eter. Eter adalah senyawa organik yang mengandung gugus oksigen yang terikat pada 2 gugus alkil. Eter juga merupakan turunan dari alkohol yang memiliki gugus fungsi ROR, di mana R dan R pangkat dapat berupa alkil. Struktur gugus fungsi ini dapat menentukan sifat-sifat kimia dan fisik eter, seperti titik didih yang rendah dan kelarutan yang baik dalam lingkungan. Ciri-ciri gugus eter meliputi atom oksigen berada di tengah, di mana di antara 2 gugus organik lainnya. Atom oksigen dalam eter membentuk 2 ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon pada gugus alkil. Ikatan CO bersifat polar, sehingga molekul eter memiliki momen dipol, memiliki titik didih rendah. Menurut Virawati tahun 2023 menyatakan bahwa contoh senyawa eter yaitu dietil eter dan metil fenil eter yang digunakan sebagai pelarut dan anestetik. Yang ketiga, aldehida. Aldehida merupakan senyawa organik yang memiliki gugus karbonil C rangkap O yang berikatan dengan atom hidrogen pada ujung rantai karbon. Aldehida memiliki struktur umum dengan rumus RCHO, di mana R adalah rantai alkil sedangkan CHO adalah gugus karbonil yang terikat dengan atom hidrogen. Menurut Haryati dan kawan-kawan, tahun 2016 menyatakan bahwa contoh aldehida bermanfaat bagi berbagai bidang, diantaranya formaldehida yang digunakan untuk pembuatan plastik, perekat, dan disinfektan. Yang kedua, asetaldehida yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam asetat. Yang ketiga, benzaldehida yang merupakan aldehida aromatik digunakan untuk bahan pembuatan parfum, pewarna, dan obat-obatan. Aldehida sendiri memiliki sifat, yang pertama berwujud gas pada suhu kamar, yang kedua titik didih dan titik lelehnya lebih rendah, yang ketiga merupakan senyawa polar karena adanya ikatan antara oksigen dan karbon. Yang keempat sangat reaktif. Oke, selanjutnya yaitu keton. Keton adalah sebuah gugus fungsi kimia yang terdiri dari gugus karbonil C rangkap O yang terhubung dengan 2 atom karbon. Gugus fungsi ini ditemukan dalam senyawa organik yang memiliki struktur umum RCOR, di mana R dan R pangkat dapat berupa substituen yang mengandung karbon. Oke, menurut Abiyani dan kawan-kawan tahun 2022 menyatakan bahwa keton memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bersifat polar karena adanya ikatan rangkap CO, memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan alkana dan lebih rendah dibandingkan alkohol. Dapat larut dalam air, dan keton cukup reaktif terutama pada reaksi adisi nukleofilik. Contoh senyawa keton yang pertama aseton, yang dapat digunakan sebagai pelarut, bahan pembersih, dan bahan baku industri. Yang kedua, siklohenkosonan digunakan dalam pembuatan nilon. Yang ketiga, memiliki kegunaan untuk pelarut karena dapat melarutkan berbagai senyawa organik. Yang keempat, sebagai bahan baku industri pengharum karena memiliki aroma yang khas. Selanjutnya yaitu asam karboksilat. Adalah senyawa organik yang memiliki sebuah gugus karbonil yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen. Kemudian diikuti oleh sebuah atom hidrogen dan 2 buah atom oksigen. Gugus fungsi asam karboksilat dilambangkan dengan COOH, disebut gugus karbonil.
Oke, menurut Wardah dan Hastuti, tahun 2015 menyebutkan bahwa asam karboksilat memiliki sifat yang pertama bersifat polar karena adanya ikatan hidrogen dan dipol-dipol. Yang kedua titik didih tinggi. Yang ketiga dapat larut dalam air. Akan tetapi kelarutan asam karboksilat akan menurun dengan meningkatnya jumlah atom karbon. Contoh senyawa asam karboksilat yang pertama asam benzoat yang dapat digunakan untuk pengawet makanan. Yang ketiga asam lemak yang merupakan komponen utama lemak dan minyak. Asam karboksilat memiliki kegunaan dalam berbagai bidang, diantaranya bidang makanan dan minuman. Asam asetat seperti cuka dan asam sitra digunakan untuk penambah rasa masam pada minuman. Bidang industri farmasi banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan. Pada bidang industri tekstil digunakan untuk pembuatan serat sintetis. Pada bahan pengawet digunakan asam benzoat dan garam untuk pengawet makanan. Selanjutnya ester. Ester adalah sebuah kelas senyawa organik yang terbentuk dari reaksi antara asam atau biasanya asam karboksilat dan alkohol dengan kehilangan molekul air. Gugus fungsi ester adalah gugus karbonil yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah dua atom oksigen yang terikat dengan sebuah grup alkil. Gugus fungsi ini biasanya dilambangkan dengan RCOOR, di mana R dan R pangkat adalah fungsi gugus organik. Menurut Aziz dan kawan-kawan, tahun 2016 menyebutkan bahwa ester memiliki sifat yang pertama bersifat polar, yang kedua titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama, yang ketiga tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan eter. Contoh senyawa ester yang pertama metil asetat digunakan sebagai pelarut dan bahan industri, yang kedua etil asetat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar industri, dan asam salisilat digunakan sebagai obat pereda nyeri dan antipiretik. Ester digunakan untuk bidang industri, di antaranya pada industri makanan digunakan sebagai perasa dan aroma buatan. Yang kedua, industri kosmetik digunakan sebagai bahan dasar parfum dan kosmetik. Yang ketiga, industri farmasi digunakan sebagai obat-obatan. Yang keempat, sebagai pelarut dalam reaksi kimia organik. Oke, yang terakhir, gugus fungsi amina adalah sebuah gugus nitrogen yang memiliki pasangan elektron dan 3 ikatan dengan atom lainnya. Amina adalah senyawa organik dan merupakan derivatif amoniak atau NH3, di mana satu atau lebih atom hidrogen digantikan oleh suatu gugus alkil. 3 klasifikasi amina diantaranya ada amina primer yang memiliki 1 gugus alkil dan 2 atom hidrogen yang terikat pada hidrogen. Yang kedua, amina sekunder memiliki 2 gugus alkil dan 1 atom hidrogen yang terikat pada nitrogen. Yang ketiga, amina tersier yang memiliki 3 gugus alkil yang terikat pada nitrogen. Oke, sifat amina di antaranya, yang pertama titik didih lebih tinggi dibandingkan alkana, aromanya memiliki aroma yang khas, amina memiliki kelarutan yang baik dalam artian larut dalam air. Yang keempat bersifat basa, dikarenakan pasangan elektron bebas pada atom nitrogen dapat menerima proton. Selanjutnya, menurut Made dan Wayan tahun 2021 menyatakan bahwa amina memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, amina digunakan untuk biokimia. Yang kedua, industri farmasi digunakan untuk obat-obatan mengandung gugus fungsi amino. Industri tekstil digunakan dalam pembuatan pewarna dan bahan kimia tekstil. Yang keempat, industri pertanian digunakan sebagai pestisida dan pupuk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada hal ini ada katabolisme. Katabolisme merupakan fase metabolisme yang bersifat menguraikan, yang menyebabkan molekul organik nutrien seperti karbohidrat, lipid, dan protein yang datang dari lingkungan atau dari cadangan makanan sel itu sendiri terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk akhir yang lebih kecil dan sederhana, seperti asam laktat, CO2, dan amonia. Katabolisme suatu proses biokimia di mana molekul besar dan kompleks dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana. Proses ini lebih kecil yang akan menghasilkan energi yang sangat dibutuhkan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Next. Selanjutnya ada katabolisme gula. Katabolisme gula adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa atau C6H1206 menjadi unit molekul yang lebih sederhana serta menghasilkan energi. Senyawa glukosa yang diperoleh melalui katabolisme karbohidrat tersebut menjadi sumber energi untuk pembentukan adenosina trisofas atau ATP dalam sel. Katabolisme karbohidrat respirasi aerob terdiri dari 4 tahap, yaitu glikosis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Dan katabolisme gula dihasilkan yaitu C6H12O6 plus 6O2 sampai 6CO2 ditambah 6H2O dan ATP. Next. Pada glikolisis adalah reaksi pengubahan bahan bakar organik menjadi 2 molekul pirofat. Setiap satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirofat, 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, sebenarnya menghasilkan 4 ATP, akan tetapi 2 ATP digunakan kembali dalam reaksi, dan 2 molekul H2O. Pada proses glikosis, tahapan memerlukan energi langkah pertama sampai ketiga, tahapan pemecahan atom atau karbon atau lisis, langkah keempat, tahapan pelepasan energi, langkah kelima sampai 9. Pada tahapan memerlukan energi, langkah pertama sampai ketiga, urutan yakni glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 fosfat. Pada tahapan ini, terdapat 2 kali penambahan fosfat,
yang berasal dari ATP. Perhatikan letak fosfat di gugus karbon untuk mempermudah menghafalkannya. Yang kedua yaitu pemecahan atom karbon atau lisis langkah keempat. Urutannya ialah fruktosa 1,6 fosfat yang akan di PGA. Pada langkah ini, atom karbon yang semula berjumlah 6 dipecah menjadi 2, sehingga masing-masing menjadi senyawa dengan 3 karbon. Dan tahapan terakhir yaitu pelepasan energi langkah ke-5 sampai ke-9. Pada tahapan ini terjadi pelepasan energi berupa ATP. Kunci penting di sini dimulai dari PGA, terjadi penambahan fosfat anorganik dan menghasilkan NADH. PGA diubah menjadi 1,3 fosfolgliserat yang menjadi 2 fosfat. Ketika kedua fosfat tersebut dilepaskan, maka akan membentuk energi ATP. Next. Selanjutnya ada dekarbosilasi oksidatif, merupakan reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs. Dalam proses ini terjadi perubahan dari 2 asam pirofat 3C menjadi 2 asetil koenzim A atau 2C. Pada hasil proses ini adalah 2 asetil koenzim A dan 2 NADH. Dekarbosilisasi proses transportasi molekul sangat penting dalam proses metabolisme sel, termasuk transport dari sitoplasma menuju mitokondria. Proses ini terjadi di dalam matris mitokondria dan melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap transportasi asam privat, yang kedua dekarbosilasi, yang ketiga oksidasi, dan yang keempat pembentukan asetil CoA yang kemudian akan reduksi menjadi NAD+. Next. Selanjutnya ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs, adalah asam privat yang dioksidasi menjadi CO2 dan air. Oksigen asam privat dapat ditransfer ke dalam mitokondria melalui pertukaran dengan OH- pada membran dalam. Siklus Krebs terjadi di mitokondria. Dalam proses ini terjadi perubahan dari 2 asetil koenzim A dengan 2CO2. Proses ini berlangsung secara aerob. Proses secara singkatnya yaitu elektron berenergi tinggi dari NADH dan FADH2 memasuki rantai transportasi elektron. Kedua, elektron ditransfer dari satu kompleks protein ke kompleks protein lainnya. Yang ketiga, selama transfer, proton dipompa keluar dari matris ke mitokondria. Yang keempat, gradien proton yang mendorong proton mengalir kembali melalui ATP sintase. Yang kelima, energi yang dihasilkan dari aliran proton digunakan menjadi mensintesis ATP. Yang keenam yaitu elektron akhir dan proton bergabung dengan oksigen membentuk air. Pada siklus Krebs merupakan salah satu sumber utama yang berenergi tinggi yang akan digunakan dalam proses transfer elektron. Tanpa elektron berenergi tinggi yang dihasilkan dari siklus Krebs, rantai transfer elektron tidak akan berfungsi dengan baik dan sel tidak dapat menghasilkan ATP dan jumlah yang cukup. Pada proses ini terjadi penerusan elektron berenergi tinggi. Elektron berenergi tinggi dari NADH dan FADH2 memasuki rantai transfer elektron. Yang kedua, elektron ditransfer dari satu kompleks protein ke kompleks protein lainnya. Selama transfer, proton dipompa keluar dari matris ke mitokondria. Yang keempat yaitu gradien proton yang mendorong proton mengalir kembali melalui ATP sintase. Dan yang kelima yaitu dihasilkannya dari aliran proton digunakan untuk mensintesis ATP. Elektron akhir dan proton bergabung dengan oksigen membentuk air. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, selanjutnya ada katabolisme lipid. Nah, teman-teman, katabolisme lipid ini merupakan proses pemecahan lipid dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau komponen lain yang diperlukan. Nah, lipid ini merupakan kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid disimpan sebagai penghasil energi dan memiliki struktur utama tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum yang tidak larut dalam air. Boleh di next? Nah, proses katabolisme lipid ini meliputi tahapan penting. Yang pertama ada penguraian trigliserida. Lemak yang dikonsumsi dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui enzim lipase. Proses ini dimulai di mulut dan lanjut ke usus halus, di mana lipase pankreas dan lipase yang bergantung pada garam empedu membantu memecah trigliserida menjadi asam lemak individu dan gliserol. Yang kedua ada penyerapan asam lemak dan gliserol. Setelah trigliserida dipecah, asam lemak dan gliserol diangkut ke sel-sel lain dalam tubuh. Mereka bergabung menjadi struktur yang disebut misel dan kemudian berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitosol sel epitel, asam lemak dan gliserol direkombinasi kembali menjadi trigliserida yang kemudian dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron. Yang ketiga yaitu liposis dan oksidasi asam lemak. Setelah kilomikron mencapai jaringan, partikel-partikel ini dipecah oleh lipoprotein lipase di permukaan luminal sel endotelial dalam kapiler untuk melepaskan trigliserida. Trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol sebelum memasuki sel. Asam lemak yang dihasilkan kemudian masuk ke dalam mitokondria sel untuk mengalami oksidasi. Oksidasi asam lemak menghasilkan energi dalam bentuk adenin trifosfat melalui proses beta oksidasi. Boleh di next? Berikut merupakan gambaran proses katabolisme lipid. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi sebelum masuk ke mekanisme katabolisme protein, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari protein itu. Jadi protein merupakan satu molekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang sebagai reseptor pensinyalan sel oksigen pada hemoglobin, pembentuk pengikat jaringan, dan masih banyak fungsi lainnya. Jadi secara metabolik itu protein dapat berfungsi sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida.
Nah, berdasarkan next. Oke, bisa di next. Oke. Oke, jadi berdasarkan strukturnya protein terbagi di atas struktur utama, yakni struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Jadi struktur primer ini merupakan urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Nah, ini tuh menentukan sifat dan fungsi protein itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada struktur sekunder. Jadi struktur sekunder ini merupakan pola lokal yang terbentuk melalui ikatan hidrogen antara asam amino seperti helix alfa dan lembaran beta. Nah, itu ada struktur tersier. Jadi struktur tersier ini merupakan bentuk 3 dimensi protein yang dihasilkan dari interaksi antara rantai samping asam amino, termasuk ikatan ion, ikatan hidrogen, dan interaksi hidrofobik. Dan yang terakhir itu struktur kuaterner. Jadi struktur kuaterner ini merupakan gabungan beberapa rantai polipeptida atau subunit yang membentuk kompleks protein seperti hemoglobin. Bisa di next. Oke, jadi struktur-struktur keempat tadi itu tersusun atas sejumlah residu asam amino yang membentuk ikatan peptida dan memberikan ciri khusus pada setiap struktur protein. Baik, selanjutnya katabolisme protein. Jadi salah satu contoh dari proses katabolisme protein itu yaitu ketika makanan atau sumber protein terdistribusi di lambung dan terjadi reaksi secara enzimatis melalui enzim pepsin dan asam klorida HC 0,5% yang akan menghasilkan pH lambung berkisar antara pH 1,5 sampai 3,5 yang dimana ini merupakan kondisi asam. Nah, kondisi tersebut tuh berdampak terhadap perubahan sifat protein makanan dalam lambung dan menyebabkan terjadi hidrolisis protein secara enzimatis. Saat proses hidrolisis protein telah berakhir, kondisi keasaman lambung akan dinetralkan oleh natrium bikarbonat yang disekresikan oleh pankreas. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke dalam asam nukleat. Asam nukleat merupakan dua molekul besar dan kompleks yang memainkan peran penting pada semua sel asam nukleat. Juga mengandung informasi genetik yang menentukan sifat dan karakteristik setiap organisme. Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleatida. Asam nukleat berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan menyimpan kode genetik yang unik untuk setiap individu. Kode ini menentukan sifat-sifat fisik, metabolisme, dan perkembangan suatu organisme. Boleh di next. Struktur asam nukleat. Komponen pembentuk dasar asam nukleat adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Yang pertama, basa nitrogen. Basa nitrogen dapat berupa purin atau adenin dan guanin, atau pirimidin, atau bisa disebut sitosin, timin pada DNA, dan urasi pada RNA. Yang kedua adalah gula pentosa yang ditemukan pada DNA adalah deoksiribosah, sedangkan pada RNA adalah ribasa. Dan yang ketiga, gugus fosfat, menghubungkan nukleotida satu dengan lainnya yang membentuk rangkaian panjang. Dalam asam nukleat terdapat 2 jenis asam, yaitu satu asam deoksiribonukleat atau DNA. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik secara lengkap. Struktur DNA terbentuk double helix atau tangga spiral, yang terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang saling berpasangan. Pasangan basa nitrogen pada DNA selalu mengikuti aturan tertentu, yaitu adenin selama berpasangan dengan timin atau AT, dan guarin selalu berpasangan dengan sitosin atau GC. Yang kedua ada asam ribonukleat atau RNA. RNA memiliki peran penting dalam proses ekspresi gen, yaitu mengubah informasi genetik yang tersimpan dalam DNA menjadi protein. Struktur RNA umumnya berupa rantai tunggal dan basa nitrogen urasil pada RNA menggantikan timin yang ada pada DNA. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan katabolisme. Hubungan katabolisme itu sendiri merupakan peran penting bagi makhluk hidup dikarenakan merupakan bagian dari proses metabolisme yang memungkinkan tubuh untuk memperoleh energi dan mendaur ulang komponen-komponen yang tidak lagi dibutuhkan. Dalam katabolisme ini, molekul-molekul besar dan yang kompleks seperti gula, protein, lipid, dan asam nukleat akan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau bisa disebut adenosin trifosfat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi seluler pada tubuh, seperti pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan aktivitas sehari-hari. Selain menghasilkan energi, katabolisme ini juga penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Next. Hubungan katabolisme sendiri, yaitu diantaranya memiliki hubungan katabolisme dengan gula. Dalam hubungan katabolisme dengan gula ini, katabolisme memainkan peran penting dalam pemecahan glukosa, salah satu bentuk gula yang utama digunakan pada tubuh sebagai sumber energi. Proses ini memulai dengan glikolisis, di mana glukosa yang akan dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Glikolisis ini yang terjadi di sitoplasma sel dan menghasilkan sejumlah kecil energi dalam bentuk ATP atau disebut adenosin trifosfat dan molekul pembawa elektron seperti NADH. Yang selanjutnya yaitu hubungan katabolisme dengan lipid.
Hubungan katabolisme dengan lipid ini sendiri adalah proses pemecahan lemak untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lipid ini, terutama gliserida, adalah bentuk penyimpanan energi yang sangat efisien ketika tubuh membutuhkan energi. Trigliserida yang tersimpan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses yang disebut yaitu lipolisis. Gliserol masuk ke jalur glikolisis, sedangkan asam lemak yang akan dipecah lanjut melalui proses beta oksidasi di dalam mitokondria. Next. Yang ketiga yaitu hubungan katabolisme dengan protein. Dalam hubungan katabolisme makhluk hidup ini dengan protein, protein ini akan dipecah menjadi asam amino yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Sebagai asam amino ini bisa digunakan untuk membentuk protein baru yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sedangkan sisa-sisa protein bisa diubah menjadi energi melalui proses lebih lanjut seperti gluconeogenesis atau bisa disebut pembuatan glukosa. Nanti masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, yaitu energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Yang terakhir yaitu hubungan katabolisme dengan asam nukleat. Hubungan antara katabolisme dan asam nukleat ini yaitu juga penting untuk menjaga keseimbangan seluler dan memastikan bahwa genetik yang rusak atau tidak lagi dibutuhkan dapat dipecah dan didaur ulang. Proses ini juga membantu mencegah penumpukan materi genetik yang berlebihan di dalam sel. Sebagai bagian dari siklus metabolik keseluruhan, katabolisme asam nukleat juga berperan dalam memastikan bahwa tubuh dapat mempertahankan homeostasis dan mendaur ulang komponen-komponen penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan fungsi-fungsi vital. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita udah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kita ini adalah sistem degradasi material dan transformasi kimia dari materi biologis dan bahan organik adalah proses kompleks yang melibatkan pemecahan senyawa organik menjadi komponen-komponen sederhana melalui mekanisme biologis, kimia, atau fisik. Degradasi ini dapat dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang memanfaatkan enzim untuk menguraikan materi organik. Proses ini penting dalam siklus alami karena memungkinkan daur ulang nutrisi di ekosistem. Dalam transformasi kimia, materi biologis mengalami reaksi kimia seperti oksidasi, hidrolisis, atau fermentasi yang mengubah molekul organik menjadi senyawa baru, seperti gas metana, karbon dioksida, atau produk antara lainnya. Proses ini berperan dalam pembusukan, pengomposan, dan penguraian bahan organik. Selanjutnya ada saran. Dengan adanya makalah ini, kita semua dapat mengetahui tentang pentingnya mempelajari tentang sistem degradasi material dan transformasi kimia dari materi biologis dan bahan organik yang dimana proses biodegradasi itu sendiri penting. Karena memungkinkan bahan-bahan yang ada di lingkungan seperti limbah organik atau material yang berasal dari makhluk hidup dipecah dan diurai kembali menjadi unsur-unsur yang dapat digunakan oleh ekosistem pada perairan. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.